Manusia, kau telah menindasku di bawah gunung 100.000 tahun. Hari ini, kau akan binasa bersama semua makhluk ini. Dunia kultivasi yang susah payah kubangun tak boleh kau hancurkan. Sepertinya pelajaran terakhir belum cukup kali ini pakai. Tidak. 2 jari lawan kau. Biarkan kau lihat sebelum mati. Kekuatan penghancur dunia. Mustahil. Maaf. Segel mulai longgar lagi jika tak diperkuat dan jadi manusia biasa. Dunia ini akan kacau. Zhao Ergo. Kau juga cari Black Demon AP. Black Demon AP penuh harta. Tak boleh Wu Lao Guai duluan. Kekuatanmu tak cukup jadi gigi kau. Siapa sebenarnya kau? Bunuh monster dewa sekali tewas gelombangnya lukai kami 2 kaisar. Yang mampu ini hanya mungkin. Salam leluhur. Leluhur kalian kenal aku. Balas leluhur sebelum pensiun. Tinggalkan pikiran jaga dunia kultivasi. Kami berdua pernah lihat. Tadi salah lukai kau. Beri kalian kompensasi. Aku terobos. Kultivasiku juga maju. Ingat. Jangan biarkan siapapun tahu keberadaanku. Ya. Tak sangka leluhur masih hidup. Pasti lapor ini ke ketua. Akhirnya jadi orang biasa. 10.000 tahun penuh meski sebagai penjelajah tak terikat aturan alam bisa abadi. Tapi tanpa game. Sungguh tidak Siti. Cih. Kultivasi begitu lemah. Jadi muridku. Orang pilih murid cari yang berbakat. Kau. Ajar semua siapapun. Punya hak bertapa. Umur tulang kecil. Mungkin cuma mirip. Cukup pegang. Tulangmu luar biasa. Tampak nasib sial. Kapan sampah tahap Ki? Pantas buka sekte terima murid. Kau sendiri sampah cuma pantas terima yang tanpa sampah kecil biasa. Tunggu ayah ambil tulang dewa. Pindahkan ke tubuhmu. Setelah kau lampaui level dewa, kau bisa ambil alih sekte. Seorang wanita pantas jadi dewa. Jangan salahkan ayah. Salahkan jadi perempuan. Hahaha. Ambil tulang dewa. Hancurkan kultivasiku. Dendam ini walau tak kubalas. Aku juga suruh muridku balas untukku. Hei, lihat-lihat itu Tuan Muda Yun Lanzong. Itu salah satu 7 sekte besar. Ada beberapa ahli tingkat kaisar di sana kalau bisa jadi murid Yun Lansong. Langsung naik ke surga. Ya. Yun Lansong. Sekte yang didirikan murid ketigaku. Jejak ini terlalu cepat terungkap. Paling benci kultivator ini ganggu terus. Tuan Muda Wu.
Aduh, Tan Er. Kau buat aku susah cari. Bukan cari aku. Wu Batian. Kau mau apa? Tentu cari. Tan Er kau. Jangan lupa. Pertunangan. Kali ini ada tontonan bagus. Itu cuma candaan orang tua. Tidak sah. Aku datang kali ini. Untuk batalkan pertunangan. Hilang kultivasi. Dibuang keluarga. Kini tak layak untukku. Awal putus tunangan. Bagus-bagus. Usia 6 latih Ki 12 fondasi. 14 inti emas 24 jadi kaisar. Meski hilang kultivasi. Di mataku. Kau bukan apa-apa. Aku yang putuskan. Aku putra mahkota Yunlan berani putus tunanganku. Yunlan apalah? Dulu tulang kaisarku dicabut. 7 sekte besar tak satu pun bantu aku. 18 tahun jadi kaisar. Kini, akan pakai 18 tahun lagi. Kalahkan 7 sekte besar. Satu persatu. Hebat. 30 tahun timur sungai, jangan remehkan pemuda miskin. Dengan semangatmu ini. Hari ini aku jadi muridmu, bantu kau lepaskan amarah. Nonton film? Ikut main lebih seru. Ini baru pengalaman imersif. Dengan sampah sepertimu. Mau kalahkan 7 sekte besar. 3 bulan lagi turnamen sekte. Aku mau lihat. Kau pakai apa menang? 3 bulan terlalu lama, tunggu bosan. Mending kita tanding hari ini. Sampah bertulang biasa. Berani tantang aku. Siapa kasih nyali? Dia. Tentu tidak. Dia bukan Lian Jingru. Siapa Lian Jingru? Entah, Mo Fei mungkin petapa tersembunyi. 7 sekte besar biasa saja. Hari ini aku wakili guruku. Kau cari muridmu. Atau cari orang lain. Kita tanding. Baik. Mau mati? Aku kabulkan. Keluarlah. Salam guru. Dia. Ini murid baruku. Dia punya tulang dewa kelas atas. Dari 100.000 orang. Tak ada satupun. Xiao. Kebetulan hari ini. Hitung juga utangmu karena lihat aku mandi. Lihat aku mandi. Oh. Waktu itu ya. Kalau aku tak tambah embun dewa di air mandimu. Tulang dewa kelas atas itu berkah berapa generasi keluarga kami. Mulai latihan dari 10 generasi minum obat dari 3 generasi. Generasi sebelumnya harus puasa. Sampai generasi ini baru... Bukan hasil usaha biasa. Puasa bagaimana lahir kau? Wawancara. Keluarga lakukan banyak untukmu. Pasti besar harapan mereka. Agar aku rasakan pengaruh pintu dewa. Sejak kecil diajak ke sekta. Sebagai murid luar belajar sebentar. Murid orang kaya memang beda. Kalau kamu... aku juga ke banyak tempat. Misal Menchun Yuan, Zui Honglo, dan Xiu Zhenge. Tempat yang kamu sebut. Sepertinya bukan tempat baik. Pemalas hanya makan minum. Mau kalahkan muridku. Karena bertaruh harus ada taruhan, kalau kami kalah bunuh atau potong terserah kalau kalian kalah. Aku tak mungkin kalah. Jangan bicara terlalu yakin. Pingpong Jepang kalah dari Korea. Kalau kalian kalah, berlutut minta maaf. Panggil aku ayah gimana? Panggil ayah. Dulu baca novel orang taruhan panggil ayah. Aku coba juga. Bisa. 1 Wang Yan. Pertandingan dimulai. Lihat kau menang bagaimana. Sekte Yunlan, peringkat 3 dari 7 sekte besar. Muridnya semua bakat luar biasa, kau tak punya aura apa yang kau andalkan. Tenang, pasti menang. Leluhur Yunlan datang harus berlutut bicara padaku. Apalagi preman kecil ini. Tapi untungnya, aku tahu semua teknik Yunlan. Dengan kesombongan Wu Ba dia tak akan ajarkan teknik biasa. 18 gaya AWI. Kenapa terdengar familiar? 18 gaya AWI harta pusaka sekte Yunlan. Sangat aneh dan misterius. Tapi punya kelemahan fatal. Gaya 8 serang jiwa. Ada celah sesaat saat serang. Aku ajarkan kau gerakan. Mudah tangkap celah ini. Ini langkah langit legendaris. Tunggu.
Ada nama lain. Kok tahu? Namanya Monwal. Pendiri ciptakan. Ciptakan apanya? Dulu bosan, aku dance Monwal. Malah dianggap jurus hebat. Tapi jadi muridnya. Aku ikuti saja. Terima kasih, aku akan pahami latihan ini. Mulai. Kalau dia kalah, kau jadi pelayanku. Demi masa lalu. Aku tak akan perlakukanmu buruk. Kau ajari dia 18 jurus AW. Kok tahu? He, Xiao. Mati kau. Dorong gerobak. Ternyata jurus ini. Sudut naga racunmu salah. Masa lurus terus? Naga terbang di langit. Bagus, tangkap celahnya. Dia kalah. Si kecil tak berguna. Pasti pakai cara curang. Senjata rahasia. Itu keahlianmu, kan? Heh. Lupakan. Sampah. Klan Yunlan memang belum kuasai langkah 8. Apa maksudmu? Bahkan teknik sendiri ada celah tak tahu. Kalahkan 7 sekte besar. Tak perlu 18 tahun. Kau. Berteriaklah. Kenapa kalah? Mau ingkar? Sekte besar tak punya kredibilitas. Kalah tapi tak mau akui. Diam sedikit, jangan cari masalah. Maaf, guru. Murid kalah taruhan. Murid akan penuhi. Maaf. Ayah. Apa? Ayah. Iya. Nah, gitu dong. Kau tahu berapa banyak yang mau panggil aku ayah? Aku tak setuju, ini kesempatan besar. Ini hadiah pertemuan. Xiao. Penghinaan hari ini. Suatu hari kau akan bayar 100 kali lipat. Jika bukan saat tidurku, kau kebetulan masuk. Kira aku pingsan. Coba bangunkan aku. Aku tak rela beri ini. Saat turnamen sekte, aku akan buat kau menyesal. Mulai sekarang. Siapa gabung King Yun lawan Yunlan? Bagus. Meski gerakan belum pas. Tapi kau tangkap celah. Semua jurus fuling celah, tak perlu gerakan. Sudah. Beri muka guru murahan ini. Semua berkat guru. Aku akan berusaha keras. 3 bulan lagi kompetisi sekte kultivasimu sangat lemah. Tapi dengan bimbinganku, kau pasti bisa menonjol. Bersinar terang. Ya. Haotian Sek kalian berutang padaku. Akan ku kembalikan semua. Kakek. Dasar bocah nakal. Tak serius kultivasi. Pergi kemana lagi? Kemari sujud pada leluhur. Leluhur apa? Jangan kurang ajar. Tanpa ajaran leluhur. Bukan hanya Yunlan Sek. Seluruh dunia kultivasi takkan ada. Berlutut. Ingat mulai sekarang. Jika beruntung lihat wujud asli leluhur. Harus hormat. Jangan sampai hilang sopan santun. Kenapa leluhur mirip Zhao Tan, murid sampah itu? Paman, kau pernah lihat wujud asli leluhur? Benar. 100.000 tahun tak kusangka dunia kultivasi. Benar ada orang hidup 100.000 tahun. Kekuatan leluhur. Kaisar hidup cuma 1.000 tahun. Dewa tertinggi tak lebih 10.000. Tapi leluhur.
Jika temukan wujud asli leluhur, dapat dukungan beliau, maka 7 sekte besar posisi pertama jadi milik kita. Hahaha. Tan akhirnya kau datang. Ini muridmu. Hanya level 3 Ki bakatnya terlalu buruk. Kekuatan tak cuma dari kultivasi tapi penguasaan dan pemahaman teknik. Dalam hal ini meski tak sehebat leluhur legenda, tapi lebih baik dari yang lain. Dengan ajaranku, dia mungkin bisa kalahkan jenius bertulang istimewa. Tapi kultivasinya rendah, mungkin tak bisa lewati ronde pertama. Hei kakak, bukan cuma ronde pertama. Percaya aku bisa masuk 10 besar. Turnamen sekte dewa diikuti ribuan sekte. 10 besar kecuali 7 sekte, hanya 3 slot tersisa. Kau level 3 Ki ingin masuk. Pasti mimpi siang bolong. Gadis cantik tapi mulut pedas. Kalau aku bisa masuk, terserah kau. Tapi kalau tidak, kau keluar sendiri dari King Yumen. Baik. Sulit tekan energi hanya bisa tunjuk level 3 Ki tapi cukup. Turnamen 3 tahap. Pertama naik tangga langit. Semakin tinggi, semakin berat. Kultivasimu rendah. Sulit capai puncak. Semoga ilmu tingkat dewa yang kuajarkan. Tai Chi Senjing. Lembut lawan keras, hilangkan hambatan. Maka bisa capai puncak. Cara ini tak kupikir. Guruku murahan ini cukup pintar. Guru tenang. Tangga surga kecil mudah. Bicara mudah sekarang, nanti jangan ngompol. Hei, aku sudah pikir. Kalau aku masuk 10 besar, kau jadi pelayanku, bantu buang pispot cuci celana. Oh ya, akhir-akhir ini, aku panas dalam pispot agak bau. Kau, adik. Lupa kata kakak. Jauhi guru murid sampah ini. Kau bilang dia boleh, tapi jangan bawa Tan Sampah ya sampah. Hanya level 3 Ki. Muridku, segera sukses bangun dasar. Dari level 1 ke 9 Ki. Coba tebak. Siang pakai formasi kumpul Ki, bantu dia latihan. Malam pakai cairan pemurni, bantu dia bersihkan sumsum. Kau tahu dari mana? Kau coba bantu dia dasar. Tapi kultivasinya naik terlalu cepat. Gagal dasar. Meski tahu apa gunanya. Ki melayang. Jika Yunan Sek hanya andalkan dia, mungkin tak bisa pertahankan posisi 7 sekte besar. Tenang, kami Yunlan Sek masih punya murid hebat lain. Kali ini aku pasti. Tak akan mengecewakan guruku lagi. Kompetisi sekte dimulai. Babak pertama, tangga langit. Hei, Xiao. Berani, kita bertemu di tangga. Anak ini kau bicara pada ayahmu begini. Dengan bakatnya, 2 langkah saja sudah hebat. Tak ada tekanan. Sepertinya tak perlu pakai kitab Tai Chi. Kitab Tai Chi ternyata berguna. Mustahil. Si bodoh ini menyerah. Sate kambing hanya 9,9 batu roh. HM. Ah, Daksi kebetulan. Kau berkeringat. Minum Maibu. Tidak. Kenapa kau santai? Ada sosis bakar dari daging naga kelas atas. Manusia jadi abadi, binatang bisa berubah. Mau satu? Xiao. Kau masih tipu aku. Lihat kau masih marah. Ayah tenangkan. Kau memang. Ajari pecundang jadi hebat, jalan kultivasi seperti naik gunung. Yang kuat lebih ringan. Tapi kuasai cara dan trik. Meski lemah bisa di puncak dunia. Kau selalu bijak. Itu bukan kataku. Kata leluhur. Oh. Cuma keberuntungan. Tahap kedua, gerbang naga. Uji bakat dan tulang, lihat dia lewat. Ya, selama 10.000 tahun tak ada tulang biasa lewat. Bakatnya ini. Gerbang naga buatan leluhur, beliau pernah bilang asal tekun bisa sukses maksudmu. Gerbang naga uji bukan tulang.
tapi ketekunan. Hei, lihat. Bilang kamu lemah suruh isi tenaga kamu tak dengar. Lihat, hanya tulang super. Begitu mudah. Walau cari 1000 alasan. Dia tak bisa lewat. Lihat. Bakat jelek mana bisa lewat. Ayo. Kali ini tak ada kesempatan. Lain kali, cari murid berbakat pendiri junjung kesetaraan kultivasi formasi peninggalannya, benarkah uji bakat? Dulu untuk cegah orang tua palsu jadi mudah. Buat formasi ini. Kini malah halangi aku. Berarti aku orang tua. Babak 3 pertarungan individu. Murid sampahmu. Tak bisa ikut. Berhenti di sini. Dia mana mungkin. Heboh sekali tak sopan. Dia ah. Baru lama tak jumpa mulut jadi senapan. Ludah hampir tenggelamkan aku. Aku tak salah ambil murid. Bagaimana kau masuk? Mulut tak becus mata juga buta aku jalan masuk. Kau tadi di luar pintu. Kau tak mungkin masuk. Siapa bilang aku dihalangi? Aku cuma lihat formasi di gerbang naga indah aku lihat beberapa kali. Bakatmu sangat buruk. Pasti pakai tipu daya. Tipu formasi gerbang naga. Kau ragukan formasi leluhur. 2 ujian ini bagus. Terus usaha. Terima kasih guru. Setiap hari begini apa mudah? Harusnya aku dapat Oscar aktor terbaik. Kakakku. Lama tak jumpa. Dulu kau rebut posisi kepala. Jebak aku. Aku tak salahkan kau malah minta ayah. Hanya hapus kultivasimu usir kau dari sekte. Menurut aturan, itu semua hukuman mati. Ada hal begini. Sekte Tianji baru tahu. Seorang wanita. Mimpi jadi kepala sekte. Tak dibunuh. Itu sudah murah untuknya. 3 tahun lalu aku capai level dewa. Kau terperangkap di setengah dewa tak bisa naik. Biar kau warisi sekte. Kau dan ayah bius aku. Diam-diam ambil tulang dewaku pindahkan ke tubuhmu lalu usir aku dari sekte bunuh diri. Dendam ini takkan lupa sampai mati. Tuan Zhao meski bakat kalah darinya. Tapi tak mungkin tak bisa naik ke level dewa. Jelas sekali. Pasti wanita itu bohong. Betul. Sampai sakiti keluarga sendiri. Haotian sekte. Sungguh gaya yang baik. Meski kau jelaskan sebanyak ini. Siapa yang percaya? Semakin tinggi posisi makin tak peduli benar salah. Mereka takut salah pilih pihak. Meski katamu benar. Siapa berani percaya? Kebetulan. Aku percaya. Semut juga mau jadi pahlawan. Ini muridmu. Level 3 Kirefining. Bakatnya kalah dari anjing. Anjing lebih baik. Anjing tahu balas budi kau bilang temui binatang yang celakai keluarga sendiri. Itu lebih buruk. Pedang tak bermata. Dengan levelmu di arena kecelakaan bisa terjadi. Setuju. Kau ancam kami. Bukan ancaman, aku bicara jujur. Guru tenang. Dia tak lukai aku. Berani bertaruh. Baik. Taruh apa? Jika aku sendiri kalahkan semua murid Haotian posisi ketua serahkan pada guruku. Setuju. Kalahkan murid Haotian. Kau yakin? Kau cari mati aku kabulkan. Jika kau kalah. Bersama gurumu yang tak berguna. Gantung diri di depan kami. Karena. Tak masalah. Kau gila. Kau tak mau hidup? Haotian Zong paling rendah yayasan. Kau hanya kilatihan 3, apa lawannya? Muridmu sudah setuju. Sebagai guru, kau takut. Jika benar tak berani berlutut minta ampun. Demi hubungan kakak adik. Aku bukan tak akan ampuni kalian. Mantan kaisar berlutut di depan umum. HM. Berita utama hari ini. Hanya sampah. Jangan setuju. Kau terlalu
terlalu gegabah. Meski turnamen sekte hanya di bawah inti emas. Tapi setiap yayasan Wu Tianzong setara dengan inti emas biasa dalam pertempuran. Apalagi menang hampir mustahil. Apalagi jadikan taruhan. Guru. Kau tak percaya, aku percaya dirimu sendiri. Tenang. Aku pasti tak bermain dengan nyawaku. Apalagi nyawamu. Saat kau jadi pemimpin Hao Tianhei, aku harus jadi murid utama pertama. Ambil harta langka ini. Hao Tian terkenal dengan pedang. Sulit menang dengan teknik. Untuk menang cari celah dengan maksimal. Bahan ini tak sebaik pisau buahku. Terima saja atau dia khawatir lagi. Terima kasih guru. Jangan paksa, kalah ya menyerah. Tenang. Jika bahaya, aku lari cepat. Meski kalah aku tanggung semua akibat. Tak akan libatkanmu. Ini kartu andalan kalian. Soal harta langka klan Wu Tian tak kekurangan. Aku serahkan senjata dewa padamu. Ya. Dasar yayasan kelas senjata dewa pembentukan inti pun harus hindar. Apalagi kultivasi ki kecil. Tak mampu tapi paksakan. Harus mati di tempat. Tenang. Meski kalah, aku lindungi kau. Sekarang. Mulai babak ketiga. Peserta undian naik bertanding. Ayo. Sampah itu akan pertama naik. Lawannya murid dasar yayasan kami kakakku sayang. Reinkarnasi jangan jadi manusia. Meski hidup lagi kau tetap kalah denganku. Haha. Sederhana tebasan ini. Bagaikan naga laut. Fenix 9 langit. Cepat hindar. Tidak. Kau pilih dia jadi guru dulu, baik hati lepaskan kau. Kau malah kembali untuk mati bawa bocah ini juga. Dia hilang. Kalian pernah dengar ilmu pedang dari langit? Hei, lihat dia di sana. Hanya ahli level kaisar. Bisa melayang di udara. Dia di level Qi. Mana mungkin bisa? Akan kutunjukkan. Ilmu pedang dewa sejati. Dia benar-benar Qi level 3. Ini. Ilmu puncak Kuil Bei. Pedang Buddha. Sampah Qi level 3. Bisa gunakan ilmu hebat ini. Kuil Bei sudah hancurkan. Bagaimana dia bisa? Lihat dia baik-baik. Sudah kubilang. Murid sekte busuk mana mungkin kalah. Lama tak bertarung. Tenaganya kelebihan. Maaf ya. Xiao Xuansheng dari gerbang Qingyun. Pertengahan dasar alat kaisar. 1 dari 3 ini bisa kalahkan level kita kira dia kalah. Gerakan ini pasti habiskan Qi-nya. Bagaimana dia nanti? Jangan sombong. Saat murid level foundation kami maju. Lihat kau. Aku tahu semua ilmu Wu Tian. Dengan bimbinganku meski hanya level Qi. Aku akan kalahkan semua murid Wu Tian. Kau pikir lawanmu hanya Wu Tian? Kuumumkan. Pertandingan ini. 10 sekte teratas. Masuk rahasia leluhur. Dengar pencerahan leluhur. Ada kesempatan ini? Kesempatan langka ini. Kita harus masuk 10 besar. Mati pun harus rahasia leluhur. Selalu dikuasai 7 sekte besar. Tak kira kita juga punya kesempatan. Sepertinya kita harus murid di bawah. Harus masuk 10 besar. Jika masuk alam rahasia semua pasti kenali aku.
bisa hasilkan kekuatan besar. Kau sudah pahami hakikat pedang Rulai. Semua berkat guru. Ilmu pedangku sendiri tak paham itu jadi lelucon. Ini pil pemulihkan energi dalam 1 jam. Energi itu tak berguna 1/1000 pun. Tak perlu pulihkan. Terima kasih guru. Pertarungan makin sulit. Aku jelaskan dulu kelebihan dan kekurangan 7 sekta. Kau siapkan rencana. Dia jadi begitu kuat. Pikir. Baik. Ini ada obat. Dengan ini kalahkan dia mudah. Tujuh sekte terbagi. 3 atas dan 4 bawah. Sekte pertama dari 3 atas. Aliansi Surgawi Sekte Peninggalan Leluhur. Ilmu tak tertandingi. Jangan lawan langsung. Sekte kedua dan ketiga kau kenal. Hao Tian dan Yunlan. King Yun, Xiao Xuansheng. Keempat, Tianjin Pavilion. Ahli serang dengan nada. Juga fans yang lembah. Terkuat sihir api. Wang Yue ilmu spesial. Siang hanya 70% kekuatan. Terakhir istana perang. Ahli jarak dekat. Jangan biarkan dekat. Xiao Xuansheng. Selesai. Pertandingan hari ini selesai. Besok 20 besar murid sektor Boot 10 besar. Sayang. Tak masuk 20 besar. Kami juga murid ini tak berguna. Bagus. Semua celah lawan tak terlewat. Tanpa bimbinganmu, aku takkan menang. Oh iya. Siap-siap saja buang pispot untukku tuanmu. Sial. Akhir-akhir ini terlalu sering pakai energi. Mulai susah ditahan. Dia. Wah. Datang malam-malam kangen ayah. Kasur cukup besar. Besok, aku atur duelmu dengan Xiao. Ini bubuk peluru tulang bikin orang kehilangan kekuatan selamanya. Buat dia minum. Kemenangan milikmu. Asal guru tak kecewa. Meracuni dia pun tak apa. Aku datang minta maaf. Aku salah sangka padamu. Oh, Ini pil pengumpul energi. Pulihkan energi sebagai permintaan maaf. hihihi ini baru putri ayah. Pura-pura jelas sekali. Aku mau lihat apa maksudmu sebenarnya. 10 besar milikku. Obat ini, efeknya bagus kan? Bagus, sangat bagus. Bisa tekan energi spiritual obat ini keren. Masih ada kan? Lagi. Tan Er. Ada apa? Xiao Xuan dalam bahaya. Kakakku itu suruh muridnya. Lagi. Hehe. Lagi. Minum sebanyak ini. Lihat kau ikut lomba. Xiao Xuan. Kau tak apa. Sepertinya harus pura-pura. Guru, energi spiritualku hilang. Cepat berlutut. Murid hanya datang.
Kupikir aku tak tahu untuk apa kau datang. Yan R. Ini Huagusan. Apa itu Huagusan? Aku minum Huagusan. Hilang semua kultivasi. Masih di tahap Ki. Huagusan tak ada obat. Aku belum temukan cara pulihkan kekuatan lalu bagaimana. Kau hanya satu murid. Dia hilang kultivasi lalu dendammu. Ya, bagaimana lagi? Lanjutkan acting saja. Guru. Saat kau marah. Cukup lucu. Aku tak ajari kau curi jepit orang. Guru, aku tahu. Kau sangat peduli laga ini. Tenang, aku pasti menang. Jangan paksa diri. Nyawa lebih penting. Kinya kenapa belum pulih tak ada getaran? Mana bisa cepat pulih? Tan R. Kau suruh dia maju. Itu seperti melemparnya ke api, dia masih punya peluang menangkinya habis. Mau menang. Ini bukan main-main. Jangan salahkan aku harus menang. Aku salah lihat. Dia tangkis pedang Ki dengan tangan. Mustahil. Anak baik jalannya makin salah. Kinya kan hilang. Kenapa itu teknik tubuh kuno? 100% tangkap pedang kosong. Teknik tubuh. Bukannya itu tak berguna. Kita remehkan teknik tubuh. Sampah ternyata sembunyi trik. Fuling, buang pedang. Kulihat kau tangkap apa. Ah, nyaman. Ini. Hei belakang. Mantap. Ini membosankan. Aku mau tambah waktu. Pukul jangan ke muka apalagi muka ganteng. Wu Zhen hebat, tidur di mana saja bisa. Haha, gerbang awan King. Teknik tubuhnya. Jangan-jangan kau juga yang ajar. Pantaskah kau? Tak kira kau bisa latih teknik tubuh sampai level ini. Ah, Semua berkat guru-guru ajar, sedikit murid langsung paham, mengerti, total tercerahkan. Seperti angin sejuk. Hei, seseorang harus tepati janji taruhan. terserah kau mau bunuh atau apa. Tidak, taruhan kita adalah jika aku masuk 10 besar kau jadi pelayanku. Ayo panggil tuan 2 kali kau. Kenapa tidak bisa masuk suasana? Pakai ini pasti kau akan merasa cocok. Tidak bisa. Aku bantu, hehehe. Tuan. Salah. Rasanya salah. Tuan Meong. Ham. Ini rasanya. Sebentar lagi pertandingan 10 besar. Murid Sekte Haotian akan hancurkan teknik tubuhmu yang tak berguna. Saat dia kalah dan mati. Itu juga akhir kakak. 10 besar setidaknya tahap akhir fondasi. Hanya teknik tubuh, mungkin. Pertandingan sistem tantangan. Nanti kau naik, jangan tantang orang lain. Jangan terima tantangan. Cukup jadi ke-10. Itu membosankan. Shanshan Wu Lao Guai Shanshan. Kau tidak baik-baik tinggal di sekte Yunlanmu. Apa yang kau lakukan di sini, haha? Zhao Ergo. Kudengar kau habiskan banyak tenaga cari leluhur. Tampaknya tak ketemu. Hahaha.
Pikiran leluhur akhir-akhir ini. Tidur makin lama. Segera akan lenyap. Jika tak temukan leluhur kau bisa pertahankan pikiran? Jaga pikiran itu palsu. Mau pakai tangan leluhur kuasai seluruh dunia kultivasi itu yang benar. Kau. Ku dengar Zhao Tan dirikan sekte baru. Muridnya kalahkan banyak murid sekte kalian lolos ke 10 besar. Pertunjukan ini tak boleh kulewatkan. Hahaha. Pertandingan 10 besar akhirnya mulai. Lihat kali ini. Ada yang bisa rebut posisi 7 sekte besar. 10 besar naik panggung. Peringkat pakai sistem tantangan. Sekte tanpa peringkat. Bisa tantang siapa saja. Sekte berperingkat hanya bisa tantang yang lebih tinggi. Siapa pertama tantang? Tak ada yang bodoh. Tak mau jadi pertama. Wah, Semua sopan sekali. Aku duluan. Cari mati. Kau mau tantang siapa? Siapa saja boleh kan? Suruh mereka semua maju. Dia gila. 9 semuanya tahap akhir. Bukan dia saja. Bahkan pembentuk inti tak mampu. Dia tahu kemampuannya tak menang ingin mati cepat. Kakakku dia lebih berani darimu. Kami mundur. Tak jadi. Bukan kau yang putuskan. Cepat. Karena dia mau lawan 9. Beri dia kesempatan ini. Orang gila ini pasti bunuh diri. Biarkan aku lihat sekarang kemampuan anak muda sekarang. Serang bersama. Aku tak bisa biarkan dia mati. Kau pergi juga sama. Biarkan aku. Mau menyerah. Terlambat. Mustahil. Alat kendali orang ini. Ini bukan lagi teknik tubuh. Ini salah satu 9 rahasia. Kenapa mereka saling serang? Rahasia Z dari 9 rahasia. Bisa kendalikan hati orang. Mungkinkah dia? Dia benar-benar pahami. Bukan hanya satu rahasia. Mustahil. Bahkan aku belum pahami 9 rahasia. Mustahil sampah ini bisa. Xiao Xuan tantangan berhasil. Sekte King Yun peringkat 1. Aku tahu. Dia pasti pakai trik tipuan. Tidak. Ini pasti kau curang. Imajinasimu sungguh kaya. 9 rahasia ini diajarkan guruku. Guruku bahkan bisa mengajariku yang tak berguna.
Dia lebih pantas duduk sebagai kepala sekte Wutian. Dia yang ajarkan 9 rahasia padamu. Baik. Suruh dia gunakan 9 rahasia juga. Jika tak bisa, mati bunuh diri. Guru, tunjukkan pada mereka. Aku kuasai semua ilmu dunia. Hanya 9 rahasia ini. Percaya dirimu. Guru, kau bisa. Mau lihat rahasia mana? Ku dengar. Rahasia Lai bisa ciptakan banyak bayangan. Tunjukkan pada kami. Dia juga bisa. Tak muncul dalam 100.000 tahun. Hari ini 2 sekaligus. Kami benar-benar tua generasi muda hebat. Mustahil. Coba gunakan satu lagi. Ku dengar. Rahasia kian bisa ramal masa depan. Katakan apa yang akan terjadi. Setengah dupa lagi. Tuan Wu dari Sekte Yunlan akan datang. Tuan Wu. Dia tak pernah hadir di turnamen Gerbang Dewa. Kau bohong. Cari alasannya masuk akal. Mustahil. Kakekku sedang bertapa. Tak mungkin muncul. Datang atau tidak, lihat saja nanti kau tahu. Kalian pasti mengulur waktu. Cari kesempatan lari. Ku bilang terus terang. Hari ini guru murid sampah tak ada yang bisa hidup pergi. Cao Yang, apa maksudmu? Kakakku tersayang, kau bodoh dan lucu. Meski kau menang. Lalu apa? Di mataku. Kalian hanya semut yang bisa diremas. Jika aku sedikit tekan kalian mati tanpa kuburan. Kau tahu di dunia ini raja tertinggi, jika aku benar-benar bunuh kalian tak ada yang berani bicara. Kakakku tersayang, jangan salahkan adikmu kejam, sejak kecil kau berbakat selalu di atasku. Sayang sekali. Jenius pun bisa jatuh. Saat di level kaisar kau begitu. Kini kau juga begitu. Aku sebagai ketua sekte Wutian nyatakan. Pengkhianat Xiao Tan dan muridnya Xiao Xuan. Gunakan sihir palsu sebagai 9 rahasia. Khianati guru dan leluhur, kejahatan besar. Hari ini aku gantikan leluhur untuk eksekusi mereka. Kau pergi dulu, aku tahan. Kalian semua pergi. Hari ini tak ada yang bisa pergi. Tunggu. Gantikan leluhur. Kau sungguh sombong, hahaha. Ketua Wu, dia benar-benar datang. Tak ada energi spiritual. Aku cari Wu Batian sekarang. Tak ada penawarnya, aku paksa juga dapat penawar. Kau istirahat saja. Besok tak usah ikut tanding. Tak ikut. Di kamusku tak ada kata menyerah di tengah jalan. Kau tak punya sedikit pun aura. Bagaimana lawan mereka? Adu tinju keras-kerasan. Guru, bukankah kau ajari aku teknik tubuh? Itu karena tulangmu jelek. Bantu bersihkan sumsumu. Apa gunanya? Tentu berguna. Itu ciptaanku. Dulu untuk pulang ke bumi riset bela diri lalu ilmu dewa masih tak tahu cara pulang. Tenang. Cukup lawan mereka. Tak bisa. 20 besar selain Fuling semua basis bangun. Beberapa basis bangun akhir. Kau kehilangan. Bahkan tak bisa pakai sihir. Bukan pergi mati. Guru. Kultivasimu sekarang level 7 Ki Refining, kan? Ya, kenapa? Kapan kau? Mau. Baik. Berani. Berani olok guru. Nenek moyang mana mungkin di sini salah lihat. Kakek, bukankah kau bertapa? Kenapa di? Dasar bocah. Kakek mau kemana? Perlu lapor padamu. Kakek, kenapa datang? Tak bilang dulu. Kakek tahu kau datang.
Kakek ikut saja. Tuan Wu, nikmati kebersamaan keluarga di rumah saja, tak? Mesti ke sekte cari keramaian. Ah, keramaian ini. Kakek tak boleh lewat. Dengar katanya murid sekte Anda kalah pada kultivator Ki Refining. Hahaha. Ini dia kan? Belum pasti leluhur. Harus hati-hati. Hahaha. Ah. Haha. Saya Wu Zong. Siapa nama Anda? Menguji saya. Nama saya Xiao. Leluhur juga bernama Xiao. Dari mana asal Anda? King San Town. Pasti benar saya dan Zhao Ergou bertemu leluhur di King San Town. Jangan ungkap identitas saya dulu. Hahaha. Benar-benar tua berdiri sebentar kaki pegal. Jika tak keberatan, mampirlah ke Yunlan Sek. Jika nyaman, tinggallah di sana. Leluhur datang ke Yunlan Sek akan sangat baik. Kakek, dia murid Tan, kenapa ke sekte Yunlan? Jangan banyak bicara. Bakatnya jelek, pikiran jahat pula. Kenapa merendah undang dia? Gadis ini marahkan leluhur, celaka. Biarkan sampah ini pergi. Noda sekte Yunlan. Diam. Kau sampah. Berani lagi padanya kakek kupas kulitmu. Kakekku. Lama tak jumpa, nanti ada waktu ajak muridku kunjungi sekte. Leluhur rela jadi murid anak muda. Hubungan mereka istimewa, ayo-ayo. Biarkan kakek lihat. Aduh. Tan kecil. Kau sudah dewasa. Dulu aku bilang. Biar kau dan anak tak berguna ini bertunangan, pikir sekarang haha. Itu tak pantas untukmu. Kakekku, Anda bercanda. Kakek baru keluar. Tahu soalmu. Karena kau panggil kakek. Tak akan biarkan kau sengsara. Orang tua ini entah tulus atau pura-pura. Kakek Wu. Jangan sungkan dengan kakek Tuan Wu. Ini bukan tempat ngobrol. Lalu Tuan Zhao pikir apa yang harus dilakukan? Apa kau mau bunuh orang tak berdosa? Alasan dipaksakan hanya bodoh percaya menurut dia. Semakin lemah, semakin bisa kuasai 9 rahasia, entah benar atau tidak layak dicoba, haha. Kalau semudah itu, pasti sudah ada yang paham. Mana bisa giliranmu, benar juga Ketua Zhao, kau masih muda. Saya nasihati. Jangan cari masalah, saya juga nasihati, umur hampir mati jangan sok tua. Hei, kau target kami, apa kau tak mau jabatan Ketua Wu Tianzong beri guruku? Kau panggil diri sendiri, Benzun. Aku tak lihat kau layak dapat gelar itu. Mau jabatan Ketua Hao Tianzong? Ayo, ambil sendiri. Kau cari mati. Karena kau tak tahu apa arti terima kalah. Biar saya ajar. Wu Laohuai, kau benar-benar mau lawan Hao Tianzong? Lawan? Kau tak layak. Dia tak layak. Kalau aku... Kakek. Zhao Wuxiang, kau. Tingkat 7 alam dewa, kekuatanmu lumayan. Tan Er, kau tak layak panggil namaku. Kau darah dagingku. Siapa lagi yang layak? Kau cabut tulang doaku, jadikan aku orang tak berguna. Bilang aku darah dagingmu. Semua milikmu ku beri. Ambil satu tulang, apa salahnya? Ini pengakuan. Langka sekali. Pilar dunia kultivasi. Lakukan ini pada putri sendiri, perbuatan seperti itu. Judul bagus. Harimau tak makan anaknya, orang sepertimu tak layak jadi ayah, orang sepertimu di kampungku sudah ditembak mati. Kau bisa kembali ke Haotian. Tapi posisi ketua belum bisa. Tenang, aku tak kembali.
Posisi ketua juga tak mau. Sejak kecil aku lebih baik darinya dalam segala hal. Tapi kau tak pernah tersenyum padaku. Seperti apapun yang kulakukan tak pernah memuaskanmu. Kau selalu fokus padanya, kau beri dia semua yang baik. Bahkan tulang dewa milikku. Sejak kau ambil tulang dewaku, kau bukan lagi keluargaku. Meski sekarang aku hanya punya kultivasi level refining ki, tapi muridku akan jadi lebih kuat dari kalian. Aku akan lihat Haotian sekte hancur. Hancurkan Haotian sekte. Dengan dia, masa tidak percaya? Meski kau kuasai 9 rahasia, tak bisa goyahkan Haotian sekte. Bagaimana jika dengan seluruh warisan leluhur? Warisan leluhur ada di dalam kesadaran. 7 sekte besar selama 100.000 tahun tak kuasai setengahnya. Kau ingin dapat semua. Apa kau anggap dirimu murid langsungnya? Aku tidak. Tapi guruku belum tentu. Lucu. Sang leluhur tak pernah tunjuk murid langsung. 7 sekte besar pendiri sekte pun tak terkecuali. Hanya dia. Oh, berani bertaruh. Bertaruh. Ayah, orang tak berguna ini licik. Hati-hati. Bulan di langit. Tak peduli debu di tanah. Saat bertemu kesadaran leluhur. Jika terima guruku sebagai murid langsung. Kembalikan tulang kaisar di tubuhnya pada guruku jika tidak. Lihat tulang mana di tubuhku yang bagus, ambil saja. Kau nekat. Mustahil leluhur terima aku sebagai murid langsung. Guru Swanshin. Bukan jadi murid langsungnya, tapi biar dia jadi muridmu semua bisa. Sudah jam berapa ini? Jangan bercanda lagi. Nanti guru jadi muridku, tak ada yang berani sentuh dia, nanti aku muridnya, dia muridku lagi. Silsilahnya lingkaran tertutup. Baik, nanti kuambil tempurung kepalamu. Para hadirin, bisa ikut denganku ke alam rahasia leluhur, saksikan. Ini alam rahasia leluhur legenda. Konon tempat leluhur pahami tahu asal-usul seluruh alam kultivasi. Tunggu sebentar, buka. Ada apa? Tak bereaksi. Apa leluhur tak izinkan masuk? Lihat. Sudah kubilang leluhur tak suka kau, pintu pun tak buka untukmu. Buka. Hahaha. Ayah, tunggu sebentar. Mungkin ada masalah larangan. Larangan dari leluhur masih ada masalah. Zhao Wuxiang, kau kejam, bahkan anakmu sendiri tak lepas tuan leluhur, mana mungkin biarkan binatang sepertimu masuk. Binatang? Kau bilang aku? Benar juga, lihat tulisan itu. Kau bukan iblis, pasti anjing, tak ada lubang anjing. Kau. Anak muda cari mati. Mau bunuh dia? Lewati mayatku dulu. Kira aku tak berani? Zhao Wuxiang, sebagai 3 sekte atas aku nasihat terakhir. Berhenti sekarang masih sempat. Kalau tidak, murka pikiran leluhur. Ratakan Haotian Sek Mu. Pikiran leluhur. Mana mungkin demi orang tak dikenal bertindak. Hei. Aku tak akan. Tapi guruku belum tentu. Dia pahami 9 rahasia. Nenek moyang hargai dia. Tak percaya. Biarkan guruku buka larangan itu.
Baik. Aku beri dia kesempatan. Aku tak pernah masuk. Bagaimana buka larangan? Tenang guru. Kau pahami 9 rahasia. Buka larangan ini mudah saja. Tapi, ayahku tak bisa. Sampah sepertimu bisa. Aku benar buka larangan. Aku benar buka larangan. Lihat guru. Nenek moyang hargai kau. Benar terbuka. Larangan level 7 tak bisa dibuka, dia buka begitu saja. Pantas dipilih nenek moyang. Itu dihargai bukan dipilih. Kata baik kau buat ambigu. Pasti sihir larangan rahasia butuh leluhur segel baru terbuka, kau buka dengan tangan. Ini bukan sihir apa? Sihir ya. Itu sihir. Masuk tanya pikiran leluhur tahu. Energi kental seperti awan. Layak rahasia leluhur. Jika latihan setengah tahun, pasti tembus dewa. Itu pikiran leluhur. Tunggu di sini dulu. Jangan ganggu istirahatnya. Aku Xiao Wuxiang. Hormat leluhur. Aku Xiao Wuxiang. Hormat leluhur. Aku Xiao Wuxiang. Hormat guru leluhur, hormat apa? Walau hormat 1.000.000 kali. Pikiran leluhur tak bangun. Haha. Larangan rahasia tak terbuka. Pikiran leluhur tak respon, dia kurasa tak disukai leluhur. Hao Tian akan runtuh. Pikiran leluhur ada 100.000 tahun. Kekuatan hampir habis, tak bangun kecuali kritis, kalian sia-sia datang. Tak bisa ya, tak bisa. Bicara kekuatan tahu terakhir kali. Bicara padaku begini, apa nasibnya coba tebak. Kau ambil tempurung kepala atau tulang punggung? Suka tulang bilang bukan anjing. Cari mati. Xiao Wuxiang. Ini tempat rahasia leluhur. Berani kau. Setelah keluar kuhancurkan kau. Bicara nanti. Kuat tapi bodoh. Tan Er. Kau bisa buka larangan. Mungkin bangunkan pikiran. Tak tahu sendiri bagaimana buka larangan. Sekarang. Guru kuasai 9 rahasia. Dan buka larangan. Leluhur hargai kau. Kau bangunkan pikirannya tak masalah. Ya Tan, coba saja. Apa harus kukatakan? Katakan apa yang terpikir. Aku mau lihat. Bagaimana kau bangunkan pikiran leluhur. Murid Xiao Tan. Sembah leluhur. Orang tak berguna. Tak berlutut. Nanti marahi leluhur, lihat bagaimana kau. Lihat, ku bilang. Ini akibat marahi leluhur. Tenang, dia tak apa. Mulai hari ini, kau jadi penerusku. Semua milikku. Kau bisa kuasai. Tan. Tak
Tak mungkin. Leluhur pasti salah. Mana mungkin terima dia sebagai penerus. Nenek moyang sendiri bilang. Kalian tak percaya. Pasti tipu muslihat. Nenek moyang, kau pasti salah, dia cuma sampah tahap Ki. Mana bisa jadi murid langsung mu diam. Yang R. Nenek moyang. Anakku tak bersalah, kenapa kau lakukan ini? Kesalahan kalian. Kalian tak tahu. Yang R. Apa itu tulang-tulang kaisar yang direbut? Sakitnya tak terbayang. Apalagi dari keluarga sendiri. Cari mati. Bunuh dewa tingkat 7 dalam sedetik. Tak terbayang betapa kuatnya wujud asli. Kalau bisa lihat wujud asli, mati pun tak rugi. Tan R. Lihat tulang langsung loncat. Bilang kau bukan anjing. Sampah kecil, kau cari mati. Zhao Wuxiang dan anaknya kejam. Percuma jadi kultivator. Ambil kultivasi 2 orang. Sebagai hukuman. Kenapa tak bisa buka? Kakak. Kau luka parah. Kultivasimu. Semua gara-gara Xiao. Adik, kau harus bunuh dia. Balaskan aku dan Yang Hu, berani lawan Hao Tian. Meski punya 3 kepala 6 tangan, tak akan lolos dari maut. Paman, itu dia. Dia tampak familiar. Paman, itu dia, hancurkan kultivasi aku dan ayah. Wutua, kau lindungi bocah ini, Zhao Ergo. Berani ganggu mereka lagi, bukan cuma kehilangan kultivasi semudah itu. Hanya Yunlan. Berani lawan Hao Tian, kami saran aku, kau pergi saja. Keluarga ini selain Xiao Tan semua bodoh. Adik, jangan bertarung di sini. Ayo pergi. Nenek moyang. Jika pergi dari sini, tenang. Mereka tak bisa buat masalah besar. Hei, Kau harus jaga Tan R baik-baik. Atau aku tak akan maafkanmu. hei, aku lupa kau pelayanku, urusan jaga orang kau. Yan R, kau ikut ke King Yunmen. Kakek. Sudah putus. Berani pulang diam-diam, nasibmu sama kakakmu, setidaknya kurung 10 tahun. Masih diam saja, kau tak bisa lihat kami pasien jalan pulang. Aku pergi jaga Tan R, tak ada hubungan denganmu. Asal dekat dengan nenek moyang Yunlan Zong jadi aman, hahaha. Ini. Tulang dewaku. Pikiran dewa bantu rebut kembali. Dia tidak mati. Tapi kultivasi mereka hilang. Mungkin seumur hidup hanya jadi orang biasa. Kau ingin mereka mati? Atau hidup? Aku tak tahu. Ini. Sup ini menyehatkan. Juga perkuat kultivasi, minum lebih banyak baik untukmu.
Aku naik level. Sudah fondasi. Zulong, 1 dari 10 iblis kuno. Sup dari dagingnya. Cocok untuk fondasi. Kau yang masak. Bisa buatku fondasi. Bukan dia yang masak. Bagus, Tan Er, kau pulihkan kultivasi. Yan Er, kenapa kau datang? Kakek suruh aku. Dia takut dia tak bisa jaga kau baik. Tan Er, cepat fondasi pikiran leluhur. Cepat cerita, apa yang terjadi setelah aku pingsan? Ya. Temui Tetua Agung. Ayah, aku dan Paman cari semua kitab kuno. Tak ada cara pulihkan kultivasi. Kitab kuno tak ada, warisan leluhur pasti ada. Kakak, maksudmu? Tangkap Zhao Tan. Untuk Xiao itu. HM. Warisan leluhur terlalu rumit. Sekte Wu Tian sulit kuasai. Sekte Anda adalah leluhur satu-satunya sekte didirikan, mohon. Belajar bersama sekte Anda. 3 hari lagi rapat 7 sekte besar. Posisi kedua, mohon Tetua Agung jaga untuk sekte Hao Tian. Baik-baik. Ah, kau rakus. Sudah berhenti makan. Xiao Bai, ada tamu. Temui dia. Kita harus hati-hati. Kenapa repot-repot, hanya 2 sampah belum sampai tahap dasar. Kau tak tahu apa-apa. Gadis kecil dari Lanzong juga ada. Kalau tidak, mana mungkin kami berdua setengah kaisar datang. Siapa? Hei kucing. Mini aduh. Jangan main, kerjakan tugas. Ah. Cari siapa? Sudah kubilang berkali-kali. Tangkap Zhao Tan, bunuh semua orang. Aku tak bicara. Ah. Ini hewan suci, Bai J. Lari. Ah. Apa Wu Tianzong tak punya orang? Tak kirim 1 kaisar pun. Aduh. Hao Tianzong pasti tak berhenti. Apa rencanamu selanjutnya setelah ujian sekte? Rapat 7 sekte besar, aku akan cari dukungan sekte lain, terutama aliansi Tiandao. Kami Yun Lanzong selalu dukung kau. Terima kasih, Yan Er. Kau temani aku selama ini. Kita saudari baik, kenapa kau sungkan? Saudari bersatu kuat bersama. Ngomong-ngomong, kau tak cari murid lain? Kau kan murid langsung, leluhur harus cari murid. Berbakat luar biasa. Dia tak luar biasa, tapi unik bagiku. Ada apa di wajahku? Kau aneh. Sangat aneh. Ini aneh. Apa kau suka dia? Dia muridku. Apa pikirmu? Syukurlah kau cantik, badan bagus. Jangan sampai salah pilih. Apa? Aku cuma dorong kamu. Ini jarang terjadi. Meong. Siapa? Sudah. Hahaha. Kau mengintip kami mandi, apa maksudmu? Tidak, aku cuma lewat. Sungai ini ratusan mil, masa cuma lewat? Anu. Sudah, Yan Er. Dia tak lihat apa-apa. Betul. Aku benar tak lihat apa-apa. Bersumpah. Aku bersumpah. Jika aku lihat apa-apa, aku kena petir.
lihat. Tak apa, lihat pun tak masalah. Guruku bijak. Lagipun kau tak ada yang dilihat. Xiao, aku cabut matamu. Sampah. 2,5 kaisar tak bisa kalahkan mereka. Kakak, mau aku turun tangan? Sudah. Sebentar lagi rapat kursi. Aliansi Tiandao. Pasti kejar mereka. Aduh. Kau makan sosisku. Lalu ikut aku ke King Yun. Kapanpun kau lalui petir itu tepat saat aku bersumpah. Kukira petir itu untukku. Jika aku tak halangi, kau sudah jadi abu. Sudah, kau jaga rumah saja. Manusia bodoh. Sini-sini. Xiao Bai galak. Hati-hati dia siram kau. Hei Xiao Bai manis, boleh dielus siapa saja. Aku ini setengah kaisar masa takut kucing anjing hitam kotor tak mau. Xiao Bai, biar kakak peluk. Lihat wajahmu yang mesum. Seperti orang cabul. Bukan urusanmu, Xiao Zi. Kakak peluk dong. Peluk ah. Kenapa? Xiao Bai mencakar aku. Kau yang setengah lang bisa dicakar kucing. Kau ini. Bersiaplah. Besok ikut rapat kursi Tian Daomeng. Siap. Tian Daomeng, satu-satunya sekte yang kubangun apa ini mau kembali. Rapat kursi diadakan oleh Sekte Juara 1 Turnamen Dewa. 7 sekte besar dibentuk untuk perkuat posisi Tian Daomeng selama 100.000 tahun. Tak pernah turun dari juara 1. Kecuali kali ini nanti jangan sembarangan bicara meski kita tak bisa jadi sekutu Tian Daomeng. Jangan jadi musuh. Tenang, guru saat kritis, aku tak pernah gagal. Berhenti. Kalian siapa? Aku Zhao Tan, pemimpin King Yun. Hadiri raga 7 sekte besar. Tak pernah dengar. Pergi. Kami juara turnamen sekte. Raga ini. Pergi atau Kubunuh kalian. Kau murid Tian Dao. Benar. Kau gila. baru bilang jangan lawan Tian Dao. Mereka tak pantas jadi murid Tian Dao. Aku bersihkan sekte mereka. Sampah sepertimu. Bersihkan sekte? Sampah sepertimu? Kukira anjing mana yang menggonggong. Ternyata kau. Sampah ini cuma bisa bicara. Jika kau bunuh dia, kembali ke Wutian. Jabatan pemimpin jadi milikmu. Ada pepatah. Musang beri hormat pada ayam. Tak ada niat baik. Kau suruh guruku pulang. Karena incar warisan leluhurnya. Kau, ayah, tak perlu bicara padanya berani pukul murid Tian Daomeng. Sudah jadi mayat. Kembali ke King Yunman dulu jika tak pergi. Tak sempat. Tak apa. Tian Daomeng cari masalah kemanapun tak guna. Sekte kalian kehilangan 2 kaisar. Peringkat 3 besar atas tak stabil lagi. Unta kurus lebih besar dari kuda. Mau rebut posisi Hao Tianzong. Aku tak target kalian. Maksudku semua di sini tak ada yang layak. Dia hina kalian begini. Aku tak tahan. Lelucon besar. Sejak 100.000 tahun lalu pendiri mundur jadi ketua. Tian Daomeng tak ada yang bisa jadi ketua kalian cuma pakai tipu daya bohongi pikiran dewa. Kalian anggap diri pewaris pendiri. Kau benar-benar mau bunuh kami dengan cara ini. Guru tenang. Apa yang kukatakan dan kulakukan kapan mengecewakanmu? Kali ini beda. Tian Dao mewakili seluruh dunia kultivasi juga sekte peninggalan leluhur kita lawan mereka. Sama dengan lawan seluruh dunia kultivasi. Juga lawan leluhur. Duduk saja tenang. Lawan diriku sendiri aku lawan aku.
Kau ikut aku kembali ke sekte-sekte bisa jelaskan ke Tian Dao. Lindungi kau. Sedangkan murid sampahmu ini. Aku mati pun tak mau ikut. Tak pantas jadi ayahku. Jangan salahkan aku kejam. Wah. Lupa kau tak punya kekuatan. Haha, biarkan aku. Zhao ergo kemampuanmu ini. Jangan bikin malu kau Wu Lao Guai. Demi dua sampah ini. Dan seluruh dunia kultivasi serta leluhur, kau mau lawan. Biar leluhur tak ada atau di depanku. Aku tetap lindungi mereka. Orang tua ini. Pura-pura bagus sekali. Tuan Wu. Sombong sekali kau. Dia hina kalian begini. Aku tak tahan. Tahu kalian datang aku jemput kalian Yan Er. Tak bilang kakek dulu. Kau ini jalan tak jauh. Jalan sebentar sampai haha. Hei guru, ada kursi di kita duduk di situ. Itu kursi Tian Dao Meng. Kalian pantas duduk? King Yun main juara kompetisi kami tak pantas siapa? Kau. Benar aku lupa kau kehilangan semua kultivasi kalau kau ikut kompetisi sekte. Kau pasti cuma jadi sasaran. Hahaha. Sudahlah aliansi surgawi punya status khusus. Kita tak bisa. Atau duduk di sini saja. Duduk di sana. Ayo. Aliansi Surgawi adalah sekte terbesar di dunia kultivasi juga didirikan langsung oleh pendiri agung. Kau duduk di kursinya. Itu berarti kau tidak menghormati pendiri agung. Hei. Tangkap mereka berdua berhenti. Wu Lao Guai. 7 sekte besar satu keluarga kau bersekongkol dengan orang luar hianati sendiri. Kau layak pada pendiri agung pada leluhur sekte. Kau karena aliansi surgawi didirikan langsung oleh pendiri agung. Maka guruku sebagai murid langsung pendiri, kenapa dia tak boleh duduk sini? Bukan cuma kursi ini, bahkan kursi pemimpin Tian Dao. Dia layak duduki. Tuan Wu. Sombong sekali kau. Haha. Tetua Agung. Dialah hasut putri kecil duduk di kursimu dan bilang mau jadi pemimpin Tian Dao. Itu tak hormat. Pada Anda dan pendiri Wu tua tak cegah malah lindungi dia. Mohon Tetua Agung bunuh keduanya. Kau bilang tadi, ada yang mau jadi pemimpin Tian Dao. Ya. Dia bilang Tian Dao tak ada yang layak jadi pemimpin, hanya gurunya yang bisa. Kau tahu kursi pemimpin Tian Dao sejak dulu hanya satu orang bisa duduki. Aku tak tahu siapa buat aturan. Pendiri dan 6 leluhur dirikan Tian Dao. 6 leluhur wafat. Pendiri bersembunyi di gunung. Tak lagi turun ke dunia. Kursi ketua kosong hingga kini sepanjang sejarah. Banyak pahlawan hebat. Tak ada yang berani duduk di sana, kalian berani. Oh, setengah dewa. Itu cuma omong kosong. Jangan dianggap serius, cepat minta maaf pada tetua besar. Minta maaf? Dia tak sanggup terima dasar sampah, kau memang suka bercanda. Tetua besar pendekar terkuat di dunia kultivasi hanya selangkah dari alam dewa. Bertemu tetua besar saja sudah berkah 100 kehidupan, tak sanggup terima. Kau pikir kau pendiri? Betul-betul ini rezekinya. Minta maaf memang perlu. Tapi pada para leluhur. Kemari berlutut. Kau. Aku tak masalah berlutut. Tapi aku khawatir mereka tak sanggup. Yang bisa membuat 7 leluhur tak sanggup kini hanya leluhur pertama. Kau pikir kau leluhur pertama? Karena kalian tak percaya. Hei, lihat. Han. Kenapa papan arwah retak? Papan arwah retak. Tampaknya 6 leluhur memang tak sanggup terima sujud ini, dia hanya sampah. Kenapa leluhur tak sanggup? Pasti dia yang merusak papan arwah, ya, dia. Bocah, kau cari mati. Jangan. Berhenti.
Tetua Agung, tenang. Muridku tak tahu diri. Guru menggantinya. Guru. Jangan diam. Satu kata lagi. Jangan panggil aku guru. Ini semua salahku. Bahkan jika aku mati, kau harus hidup. Tak cukup. Tan Er, jangan ketuk. Yan Er. Cukup. Cukup atau tidak, bukan kau yang tentukan. Aku ciptakan Tian Dao Meng, dunia kultivasi lahir dariku. Aku tak tentukan siapa yang tentukan. Buka mata anjing kalian. Siapa aku sebenarnya? Leluhur. Guruku belum tahu. Identitasku. Silakan. Hahaha. Hari ini datang lihat luka Xiao Tan. Ada yang bisa kakek bantu? Terima kasih kakek Wu, tak apa, hahaha. Syukurlah. Tak ganggu istirahatmu. MAR kakek. Kau tinggal di sini. Bilang kakek jika perlu. Ya. Sedangkan kau kembali kurungan kenapa? Kakek suruh matiin, ya matiin. Saya pamit. Dasar binatang. Aduh, sakit. Klan Haotian kami sudah ada 100.000 tahun. Meski dia leluhur. Terus kenapa? Raja suruh mati, bawahan harus mati. Bagi dunia kultivasi, leluhur itu dewa. Satu-satunya dewa. Kau bilang, dewa peduli hidup mati orang. Lalu kita bagaimana? Bunuh dewa. Kau percaya aku leluhur? Kalau kau leluhur, aku harus panggil guru. Lagi pula, leluhur pasti tua dan jelek. Tak seperti aku yang muda. Tampan, hahaha. Sifatmu ini, cuma aku yang tahan. Jangan keras kepala lagi. Nyawa utama rugi sedikit tak apa. Siap. Guruku tersayang. Bukan tersayangmu. Tenang, itu keluargamu. Guru istirahat dulu. Kucing leluhur pantas bisa mencakarku. Kalian berdua jumpa leluhur. Minta maaf baik-baik. Dengar. Bocah nakal, apalagi kau. Leluhur. Kau. Kenapa dia mirip leluhur persis? Apa dia leluhur mustahil? Pasti tidak.
Leluhur 100.000 tahun tak muncul. Mungkin sudah naik ke alam atas, kau pasti palsu. Ya, dia cuma mirip. Asli atau palsu? Coba saja. Tangan bunuh setengah dewa. Dan mirip leluhur persis, dia leluhur. Leluhur maafkan kita. Syukurlah. Hari ini. Nanti kuhitung dengan kalian. Guru, kau tak apa? Aku mimpi. Mereka panggil kau leluhur. Kenapa tak bilang padanya? Kuceritakan kisah. Dulu ada mahasiswa. Dari tempat jauh. Apa itu mahasiswa? Bangun siang, tidur malam, datang kuliah pas waktu makan nomor 1. Acuh di dunia nyata. Keras di dunia maya. Dia orang hebat. Mahasiswa ini pulang. Coba segala cara tapi tak temukan jalan. Akhirnya menyerah. Lompat dari tebing. Dia mati. Luka parah. Tapi ajaib cepat sembuh. Pasti makan obat sakti. Tak makan apapun. Dia juga heran. Jadi dia mau bunuh diri lagi. Apa dia berhasil? Dia coba berbagai cara. Gorok leher, gantung diri. Lawan binatang, buat jebakan maut. Semua gagal. Akhirnya dia pikir racun. Dia cari semua racun yang ada. Dan telan semuanya. Tapi, selain diare dan pingsan, tidak ada efek. Akhirnya perut pun tak bereaksi. Pasti dia putus asa. Awalnya iya. Lalu dia mulai hidup seperti biasa. Menikah, punya anak. Dia beli ladang. Tinggal di desa bersama istri dan anak. Hidup tenang dan nyaman. Dia ingin terus begini. Tapi dia lupa. Dia tak tua. Juga tak mati. Apa dia dewa? Mereka anggap dia dewa. Semua minta tolong padanya. Dia juga tidak menolak. Tapi lama-kelamaan. Jadi masalah juga. Kenapa tidak pindah? Mereka pindah ke banyak tempat. Tapi orang bisa lari. Waktu tidak bisa. Di hari-hari berikutnya, istri dan anaknya juga meninggal satu persatu. Akhirnya tinggal dia sendiri. Kasihan sekali dia. Lalu dia mulai berpikir, bagaimana buat orang yang paling dia sayang sama seperti dirinya tidak tua dan tidak mati? Apa dia berhasil? Tidak. Tapi dia temukan jalan tak terduga. Jalan apa? Jalan kultivasi. Dia temukan dalam tubuh manusia bisa timbul semacam energi. Ini buat dia ingat dulu di kampung halaman novel silat yang dibaca. Seperti telapak besi. 18 telapak naga. Semua butuh energi untuk digerakkan. Maka dia mulai berlatih keras. Apa dia berhasil? Dia bukan jenius. Tapi, jika kau berusaha 99%, bodoh bisa jadi jenius. Kalau tidak, 999. 9,999%. Masuk akal. Tak lama dia sadar ada yang salah. Kungfu hebat untuk pukul orang. Tapi tak bikin hidup lebih panjang. Sebaliknya sering terluka. Jadi mati lebih cepat. Lalu bagaimana? Novel silat tak cocok. Kalau novel kultivasi,
Maka dia mulai kultivasi. Kultivasi lebih sulit dari kungfu. Tapi dia tak kekurangan waktu. Kungfu pakai ki sebagai alat. Kultivasi bangun jembatan. Jembatan kemana? Kemana saja? Ki sebagai jembatan. Hubungkan langit dan bumi. Kosongkan pikiran, jaga ketenangan. Semua hal muncul. Aku amati siklusnya. Tao Te Ching bab 16. Juga dasar semua sekte. Kursus dasar wajib. Dia temukan metode kultivasi. Buat lebih banyak orang mulai jalani kultivasi. Terbukti. Kultivasi lebih efektif dari latihan bela diri. Bikin hidup lebih panjang. Itu bagus. Dia ajarkan metode ini pada banyak orang. 6 diantaranya berbakat luar biasa, mereka tekuni teknik siang malam. Akhirnya, perlahan mereka yang saling panggil guru murid jadi sahabat karib. Bagus. Mereka berenam. Putuskan dirikan satu sekte. Itu Aliansi Surgawi. Sejak Aliansi Surgawi didirikan, jadi kekuatan terkuat di dunia kultivasi, siapapun atau organisasi tak bisa lawan murid datang terus. Lalu dia suruh 6 orang ini dirikan sekte sendiri. Yaitu 7 sekte besar sekarang. Hari-hari ini tenang dan indah. Dia ingin terus begini. Bahkan mencari hidup abadi. Dia lupakan. Sampai ada baik dan jahat. Begitu juga kultivator. Sampai di antara 6 orang yang terlemah Terbunuh. Ini juga pertama kali di dunia kultivasi pemicu perang besar antara baik dan jahat. Kurang dari setengah tahun. Kultivator jahat habis ini buat dia sadar kematian tak bisa dihindari. Dan kata ini, di tahun-tahun berikutnya, terbukti satu persatu. 5 orang tersisa. Dalam 3000 tahun meninggal satu persatu. Saat dia kubur yang terakhir, dia panggil keturunan 6 orang ke hadapannya. Bilang dia akan pensiun. Tapi tinggalkan pikiran dewa untuk jaga mereka. Begitu rupanya. Kalau kamu, kalau dia mulai hidup seperti dulu lagi, hidup biasa. Tapi tak menikah lagi. Juga tak cari hidup abadi. Saat kekuatannya capai puncak dunia ini, dia temukan dunia ini dilingkupi aturan. Tak terlihat dan tak tersentuh. Selain dia, tak ada yang bisa lolos dari ikatan aturan ini. Tak tahu dia beruntung atau tidak. Dunia ini memang ada untung dan rugi. Seperti hitam putih. Positif negatif. Hidup dan mati. Kau cerita banyak. Maksudmu kau akan pergi. Aku pernah keluar masuk dunia. Sekali-sekali main boleh. Tapi terlalu dalam. Tak baik. Satu pertanyaan terakhir. Seberapa kuat sebenarnya kau? Jika aku full power, alam ini akan lenyap total. Tempat sepi ini benar ada orang kami cari, bukan manusia. Mana yang biar dia pergi. Banyak omong menyebalkan. Kalau tak usir bocor rahasia gimana? Masuk. Datang minta maaf. Fu. Nyonya Zhaotan yang terhormat. Saya tetua utama Tian Dao Mengbuli yang lemah. Takut yang kuat rusak moral, hilang nurani. Saya sadar betul kesalahan sendiri, saya janji tak akan ulangi. Jika ulangi, disambar petir. Angkat 3 jari di sini. Sumpah ini agak familiar. Suruh jadi referensi, bukan dibaca persis yang dalam kurung kau ucapkan juga. Aku takut salah. Ada satu hal lagi. Selama 100.000 tahun Tian Dao Alliance tak punya pemimpin. Mohon Nyonya Zhao, Dewi Zhao jadi pemimpin kami. Saya jadi pemimpin. Penatua Agung bercanda. Anda murid langsung pendiri, paling cocok jadi pemimpin.
Jadi sudah putus. Saya kembali. Beritahu anggota aliansi. Hei, kini saya bisa pergi dengan tenang. Ayah maksud. Di sini tinggal binatang dewa benar. Dia Siang Liu 10 kuno. Siang Liu. Konon. Dia bertarung 3 hari 3 malam. Akhirnya kalah tipis. Dia begitu kuat bisa bantu kita. Musuh-musuh adalah teman, dia lebih benci pendiri dari kita. Siapa? Berani ganggu istirahatku. Jangan tatap, jiwa akan tersedot. Saya Zhao Wuxiang dari Wutian Klan, mohon Tuan Siang Liu turun gunung. Sekte Haotian. Sekte manusia berani cari aku. Kami minta kau turun. Untuk selesaikan. Pendiri dunia kultivasi. HM. Menarik. Xiao Bai. Tolong jaga dia sebentar. Aura iblis. Oh, ular kecil itu. Kau masih hidup, tua bangka. Potong 3 kepalamu masih hidup lama. Kali ini aku potong lebih banyak. Dulu aku lengah. Kali ini aku telan kau hidup-hidup. Baik. Aku penasaran 30.000 tahun ini. Apa kemajuanmu? Takut kau tak lepas alat. Terima serangan. Penangkap jiwa. Kekuatan mentalmu agak lemah. Mustahil. Coba lagi. Masih tak terasa. Aku rekam. Ini, tak bisa rekam, kenapa tak berfungsi? Duel Master. Semua tanpa suara. 30.000 tahun lalu bisa buat dia linglung. Kini tak ada efek. Hei, cukup giliranku. Oke, giliranku. Hei mereka. Apa itu ronde? Tunggu. Aku ganti jurus. Siang Liu punya 9 kepala. Konon tiap kepala punya skill, tapi yang terkuat adalah San Hunyao. San Hunyao. Ya. Shihun, Zenhun, Mihun, bahkan dewa. Tak tahan 3 ronde. Terima ini. Kaget aku. Terima lagi. Jangan sombong. Aku masih punya jurus terakhir. Suaramu tak dilatih, sayang jadi tenor. Sia-sia. Jurusan dewa pun tak berguna. Jangan sombong. Aku masih punya jurus terakhir. Cepat, buru-buru. Musnah, musnah, musnah. Kau gila. Jurusan dewa pun tak berguna. Jurusan apa? Giliranku sekarang. Tunggu. Kenapa lagi? Aku teringat ada urusan. Benar, mereka yang suruh aku datang. Sampai jumpa. Aku hitung 3. Maju. 3 lari. Hei, sudah kuberi kesempatan. Kalian tak bisa manfaatkan. Kau pergi begitu saja. Guru. Aku. Kenapa? Aku bermimpi. Mimpi dunia lain. Orang di sana tinggal gua seperti tabung.
Naik alat bernama mobil bisa tempuh ribuan li mereka pakai alat bernama ponsel. Tahu masa lalu orang lain. Ah, seperti opera mereka sebut itu drama pendek. Kupikir, itu dunia setelah naik. Baru bisa ke sana. Aku harus cepat kultivasi cepat ke dunia itu. Lucu ya. Sulit ke dunia itu. Sulit? Tak ada hal yang tak bisa kulakukan. Tapi kalau mau pergi, aku tak halangi. Jangan salahkan aku. Tinggalkan King Yunzong. Takkan jumpa guru lebih baik dariku. Tapi kalau tinggal, jika aku naik ke atas, mungkin bisa bawa kamu. Nanti kita pasti beli gua lebih besar. Pasti 3 kamar 1 ruang. Beli alat bernama mobil. Dengar sekte Lau Silaisi. Buat yang terbaik. Tambah HP. Tiap hari nonton drama pendek juga oke. Kau mau pergi? Guru. Maaf. Murid tak bisa ikut pergi ke dunia lain lagi. Di kehidupan lain, murid temani guru. Guru. Baik. Xiao Bai. Bersabar, jaga dia sebentar. Ada aura iblis. Ternyata ular kecil itu. Kau tua bangka masih hidup. Potong 3 kepalamu masih bisa hidup lama. Kali ini aku potong lebih banyak. Waktu itu aku lengah. Kali ini aku telan kau hidup-hidup. Bagus. Aku juga penasaran 30.000 tahun ini. Apa kemajuanmu? Takut kau tak lepas alat sakti. Terima serangan. Pencuri jiwa. Ah, kekuatan mentalmu agak lemah. Mustahil, coba lagi. Masih tak terasa. Coba. Tak bisa, kenapa tak berfungsi? Pertarungan ahli. Semua tanpa suara. 30.000 tahun lalu bisa bikin dia linglung. Kini tak ada efek. Ah, cukup giliranku sekarang.